Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi Sobat Jagongan sama gue Iwan ya di acara yang mungkin ditunggu-tunggu. Mudah-mudahan sih ditungguin terus nih acara Jagongan. Ngobrol santai kita. Nah, tamu kita kali ini adalah seorang, mungkin kalau bahasa kerennya chef lah. Cuma yang lucunya nanti ada cerita latar belakang yang lucu sebetulnya kenapa orang ini bisa jadi seorang chef. Yang sebetulnya nggak nyambung secara pendidikannya. Nah, sebelum lanjut, kita ngobrol sama narasumber kita kali ini. Jangan lupa Sobat Jagongan untuk subscribe, like, komen, share kalau memang perlu ke sosial medianya. Ya. Jadi biar support kita juga nih di channel ini, biar bisa lebih berkembang ke depannya. Nah, nggak berlama-lama ya Sobat Jagongan, kita mulai aja. Saya kenalkan, ini namanya adalah Mas Cito dari Bebek Bakar Pedes Pak D. Selamat siang Mas Cito. Selamat siang Pak. Selamat datang, terima kasih sudah hadir di studio kami ya. Dengan, wah ini ada contoh-contoh, aduh luar biasa. Sayang aja saya nggak bisa ceritain, susah kalau masalah aroma harumnya masakan yang dibawa nih, aduh maaf ya. Oke. Nah, saya manggilnya Mas apa Kang ya? Enak Kang aja kali ya? Kang aja mungkin. Oh, siap. Mungkin Kang aja. Nah, Kang Cito, ini luar biasa, ini ada beberapa. Nah, sebelum kita mulai nih Kang Cito, ya kan? Kok cerita dari awal Kang Cito bisa jadi chef itu gimana ceritanya nih Kang Cito nih? Ceritanya ya apa namanya ya, waktu itu tahun-tahun 90-an itu saya merantau ke Jakarta dari daerah. Dari daerah, dan saya lulus sekolah waktu itu. Saya pergi ke Jakarta, dan kebetulan saya dapatnya ada saudara di Jakarta Selatan. Dan akhirnya ya Jakarta Selatan mungkin nggak ada yang sesuai dengan sekolahan saya. Akhirnya saya masuk ke kerja di salah satu restoran waktu itu, Pak. Oh, ya, langsung di restoran. Langsung di restoran. Ya waktu itu ngelamarnya sih mungkin saya karena basic saya dari ini bukan masalah apa masak memasak, mungkin masalah obeng dan sebagainya gitu kan. Maksudnya jadi, masalah obeng apa? Ya, jadi latar belakang sekolah apa? Ya, latar belakang sekolah saya lulusan STM, Pak. STM, masya. STM tapi beda STM sekarang sama dulu. Kalau yang dulu itu nggak ada tawuran kebetulan. Alhamdulillah. Ya sebeda-bedanya Kang Cito, STM gitu loh. Biasa pegang mesin, setahu saya, pegang mesin, pegang obeng, kok jadi ngolah makanan gitu kan, luar biasa gitu. Oke, terus? Ya itulah mungkin apa namanya ya, cita-cita yang ini mungkin. Jadi kalau zaman dulu saya sekolah itu saya kos, ya saya masak sendiri segala macam. Ya ini mungkin jadinya malah jadi hikmahnya itu dari sini. Jadi begitu masuk, ceritanya lah singkatnya, saya masuk ke satu tempat makanan. Di situ saya kerja di restoran. Ya mungkin kalau mau ini mungkin ya ada salah satu restoran yang ya waktu itu cukup besar lah di Jakarta ya antara Jakarta, Bandung, Surabaya itu mungkin ada itu di situ. Kebetulan saya di apa namanya tempat saya karena ya sekolahnya juga pas-pasan, SLTA gitu kan. Akhirnya ditempatkan di dapur. Pertama kali di kitchen langsung. Dan yang paling ya istilahnya bagian yang paling bawah, paling dasar lah. Paling dasar itu. Nah, itu. Jadi saya juga nggak tahu itu tugasnya apa segala macam. Karena waktu ngelamar itu saya bilang, ditanya, kamu mau jadi secuet? Nah, secuet apa itu secuet? Saya nggak ngerti apa itu. Apalagi namanya cook, chef segala macam saya nggak ngerti, Pak. Bahkan kalau ada yang lucunya juga, Pak. Selama 2 tahun kerja saya di restoran, saya nggak ngasih tahu keluarga saya.
karena saya kerja di restoran. Oke. Karena susah kita mau nerangin ke orang-orang di kampung, ke orang tua di kampung itu bingung. Kamu kerja di mana? Restoran. Lah, restoran. Kerjanya ngapa? Masak. Hah? Masak. Lah masak makan itu tugas mama kan. Jadi pada bingung-bingung gitu kan. Kalau zaman dulu mungkin kan belum ada TV, belum ada apa segala macam, bahwa saya juga nggak tahu kalau cook apa koki gitu kan ya, kalau atau chef itu profesi itu saya nggak tahu gitu kan. Dulu itu nggak tahu. Belum mengenal gitu kan. Karena ya basic sekolah saya nggak ada gitu. Kebetulan kalau di kota-kota besar mungkin udah ada lah. Ada apa namanya dulu zaman dulu ada SMKK, ada SMTK segala macam kayak gitu. Makanya kalau SMKK masih nyambung kan gitu kan. Ini STM. Sobat Jagongan, dari STM jadi tukang masak, di mana nyambungnya kalau sekarang kan ya kan? Ya, tapi karena langsung apa namanya di situ juga kita ketemunya sama, ternyata ada kesamaannya, Pak. STM dengan dapur itu ada kesamaannya. Sama-sama cowok semua. Jadi sama-sama semua tuh. Ternyata di dapur itu, kerja di dapur atau di kitchen gitu, satu restoran atau hotel segala macam itu perempuan itu ya nggak ada. Minoritas lah, sedikit ya. Sedikit. Paling-paling ada di yang cold kitchen dan macam gitu, yang urus-urusan kecil gitu, atau mungkin pastry. Gitu. Jadi rata-rata itu ya udah. Saya kayak balik ke komunitas saya dulu zaman sekolah STM laki ketemunya semua. Laki-laki gitu. Kompor panas semua, nggak taunya keras, nggak taunya, dan akhirnya keterusan, Pak. Nah, di tempat Kang Cito kerja pertama itu ya kan Kang Cito belum ada pengalaman dong, gitu kan, karena baru datang terus langsung diarahkan untuk kerja di restoran. Nah itu awal-awal sebagai apa tuh, Kang Cito? Awal-awal saya apa langsung masak? Kan masak belum punya pengalaman. Jadi itu kerja apa? Makanya Pak, pertamanya saya itu itu namanya steward. Steward itu. Steward kalau diartiin dalam bahasa Inggris itu kan pramugara gitu kan. Nah, tapi begitu kalau di istilah di restoran atau di hotel itu cleaning bagian bersih-bersih. Yang bagian bersih-bersih dan cuci semua, membersihkan semua equipment yang ada di dapur, peralatan dapur dengan bergaulnya dengan chemical dan sebagainya, alat-alat apa namanya. Gitu. Berarti berangkatnya itu dari hanya sebagai bagian bersih-bersih peralatan di dapur. Itu di resto atau di hotel, Pak? Pertamanya saya di resto. Resto, tapi di kantin salah satu international school. Iya. Luar biasa. Sudah langsung sama bule ya? Langsung di depan bule, meskipun nggak ngerti ngomongnya apa segala macam gitu kan. Iya. Itu terus ya udah lama ternyata dapur itu bukan sekedar masak, Pak. Ternyata ada layout di situ, ada costing di situ, ada gimana caranya memasak yang benar gitu. Bukan istilahnya masak itu asmat gitu kan. Ada istilah asmat gitu kan. Asmat apa? Asal matang. Ada istilah. Ada lagi ya. Asal matang gitu kan. Jadi terserah rasanya gimana, yang penting asal matang gitu kan. Nah, itu ternyata bukan begitu. Jadi kadang-kadang ya itu. Jadi mungkin kalau menurut saya kalau seorang chef itu ya mungkin kalau menurut saya pribadi mungkin bukan tukang masak itu sebetulnya, Pak. Apa tuh? Mereka mungkin art of culinary apa gitu ya. Jadi dia ada seninya memasak di situ, ada hitung-hitungannya di situ, ada istilah sampai ke berapa kalorinya dan segala macam kayak gitu kan, harus itu. Secara hitungan. Chef itu ternyata nyampe ke situ makanya. Dan ada yang ini lagi, Pak. Di Jakarta ini ternyata saya pernah dulu ngikut nih ceritanya, ada satu pelatihan namanya ASIPI, Asosiasi Kulineri Profesional. Kang
Cito Ya, ikutan. ikut itu. Oke. Waktu itu posisi saya waktu itu CDP, Chef de Party, saya ikut itu. Jadi yang chef gitulah, chef muda gitu kan waktu itu. Ternyata apa? Ketua asosiasinya itu orang bule. Jadi ternyata orang bule itu peduli sama kita. Dia mau orang-orang kita itu yang ada di hotel-hotel bintang 5 atau bintang 5 plus itu di Jakarta itu eksekutif chef itu orang kita. Tapi kalau zaman saya dulu belum ada. Iya. Karena berarti kalau saya nggak salah kan mereka berarti lihat adalah dari kemauan. Ya. Terlepas dari ya maaf cakap gitu, punten gitu Kang Cito. Kang Cito kan bukan dari latar belakang secara pendidikannya nggak nyambung gitu kan, STM gitu kan, SMKK juga bukan, malah STM. Tapi dilihat Kang Cito ini punya kemauan untuk belajar hingga dengan berjalannya waktu Kang Cito bisa ikut pelatihan ini kan. Iya, betul. Nah, mereka lebih menghargai itu gitu kan. Yang penting ya udah, yang penting mau bisa gitu kan. Terlepas STM deh gitu kan, kasar gitu kan. Gitu. Yang penting dia bisa dan di depan saya ini dia mau belajar. Itu intinya begini gitu kali ya. Iya, mungkin seperti itu Pak. Jadi. Nah, tapi perkembangan itu di restoran yang Kang Cito ini itu secara menu kalau saya bilang tradisionalkah? Masakan nasional atau masakan luar, Western atau Jepang atau mana gitu? Kalau yang pertama dulu saya itu di Western, Pak. Western. Jadi ada Western, ada Europe-nya, ada ini. Tapi ada ya salah satu, mungkin kalau ini salah satu restoran Meksiko yang ada di Jakarta lah gitu ya. Itu kalau Meksiko itu apa? Nachosan gitu. Nachosnya gitu. Nachos burrito ya. Nachos burrito ini ya. Taco gitu kan. Ya. Nah, di perjalanan waktu nih selama Kang Cito istilahnya bekerja lah. Pastinya kan menurut saya dengan ini Mas Kang Cito juga pasti belajar. Karena kan istilahnya balik lagi bukan ingin merendahkan Kang Cito gitu ya. Dalam arti kan soalnya menurut saya Kang Cito kan basicnya ya STM balik lagi gitu. Bukan dari SMKK yang dari sekolahnya udah belajar. Oh katakanlah bikin masakan ayam goreng atau apa, ini bumbu garamnya sekian, ini nanti dimasak sekian, kan itu nggak Kang Cito dapetin gitu di STM kan, ada. lebih kepada oh ini nanti pakai kunci 12, buka baut, buka obeng gitu kan. Mesin berarti kan pelajaran itu benar-benar Kang Cito dapatkan setelah bekerja. Iya betul. Ya kan? Nah, jadi dengan ilmu yang Kang Cito dapatkan di tempat bekerja, itulah yang benar-benar diserap sama Kang Cito, sehingga Kang Cito ya bisa gitu loh. Ya kan? Intinya kalau memang ada kemauan dan usaha keras, bisa kan? Bisa. Ya, apapun latar belakangnya gitu. Betul. Luar biasa emang Kang Cito. Nah, ngobrol-ngobrol masalah Western nih. Nah, tapi Kang Cito sampai terakhir itu masih tetap di ini atau sekarang kan setahu saya Kang Cito buka usaha sendiri? Iya betul. Nah, perjalanannya itu Kang Cito, kenapa istilahnya Kang Cito akhirnya kalau saya juga istilahnya bukan suka makan, kalau suka makan iya suka makan gitu, tapi yang di restoran mewah atau apa saya juga jarang gitu. Bukan apa-apa, mahal kan? Bukan apa mahal soalnya. Mahal tempatnya. Nah, makanannya begitu-gitu aja gitu kan. Menurut saya gitu. Padahal yang lain enak kan. Iya, enak emang kalau ada duitnya kalau gitu. Nah, itu kan dari tempat yang besar. Mewah menurut saya. Hingga kenapa akhirnya Kang Cito memilih untuk usaha sendiri? Yang pertama karena apa ya, saya pikir profesi saya itu untuk ke masa tua gitu, untuk masa tua ini kita masa tua. Mungkin orang saya marah sama Jenggot jadi ngomongin masa tua. kita tidak masa tua.
Itu ini apa namanya, nggak ada pensiun katanya gitu. Beda lah kalau misalnya PNS segala macam kan udah ada pensiun, tunjangan, ada tenang tunjangan aja gitu bisa pensiun. itu kan. Kalau kita kan enggak. Jadi ya saya memutuskan waktu itu saya ya pensiun dini lah dari profesi itu. Tapi ya dengan apa namanya ya, saya udah muter sebetulnya Pak. Muter dari pertama saya dulu di Weston, pernah juga di kebetulan satu grup sama dulu zaman pizza. Udah ngerti apa ya, belajar lah tentang pizza. Untuk makanan-makanan Chinese ya juga saya juga pernah di Jakarta Barat sana, yang berarti berangkat malam pulang pagi. Berarti udah lengkap lah. Ya, ini bisa pelajari karena ya itu Pak, basic saya nggak punya sekolah. Di sekolah saya dulu nggak ada, ya saya dari belajar itu. Dari pengalaman. Dari pengalaman ya udah. Saya udah ini saya kepengin buka sendiri. Nah, Kang Cito, sebelum lanjut nih Kang Cito, sebelum cerita sekarang Kang Cito, saya keingin, itu Kang Cito pengalaman udah berapa lama? Pengalaman mungkin kalau saya lulus sekolah tahun 90 ya. Ya dari tahun 90 itu Pak. Sampai terakhir Kang Cito istilahnya memutuskan saya usaha sendiri deh. Itu 2000. Itu kan berarti buat saya adalah masa sekolahnya Kang Cito. Itu mulai 2010. Berarti 2010 itu Kang Cito udah memutuskan untuk mandiri. Saya belum memutuskan, tapi saya udah mulai mengurangi ini kerjaan, part time ke apa namanya, kerja sama teman. Gitu, buka. Waktu itu buka lesehan. Jadi saya masak, teman saya yang punya tempat. Nah berarti 10 tahun ada lah, lebih lah ya, pengalaman Kang Cito. Iya 20 tahun Pak. Belajar, enggak, maksud saya belajar di tempat-tempat besar 20 tahun. 20 tahun Pak. Wah, luar biasa. Itu kalau anak sekolah itu udah lulus tuh. Ya alhamdulillah dari posisi yang paling bawah sampai yang ya orang pertamanya di dapur untuk restoran, tapi ya bukan hotel bintang 5. Kalau untuk restoran ya alhamdulillah udah pernah. Udah ngalamin kan? Yang dulu pernah diomel-omelin sama chef saya gitu kan. Ya. Saya pernah ada di posisi itu, tapi alhamdulillah nggak mau saya ngomel-ngomelin. Nah, selama perjalanan Kang Cito, selama perjalanan, saya menyebutnya perjalanan karir lah ya, dari mulai datang ke Jakarta, dari bagian cuci peralatan sampai kemudian belajar masak dan jadi katakanlah mungkin bahasanya orang nomor 1 di resto gitu kan, yang bagian masaknya ya, gitu. Suka dukanya apa? Banyakan suka apa duka? Banyakan ya 50% Pak lah. 50-50 lah. Tapi bukan call friend kan? Bukan. 50% Pak. 50% lah. Iya. Sama gitu? Ya. Nggak banyak sukanya? Apa banyak dukanya? Sama. Dukanya kita ini ya, kalau waktu apa namanya ya, kita di situ kadang-kadang kita udah kayaknya masak udah bagus gitu kan. Atau ada yang ini misalnya. Terus kadang-kadang di dapur itu jadi bantalan, Pak. Bantalan itu, maksudnya? Bantalan orang-orang apa? Teman-teman lah, bisa bilang teman-teman. Teman-teman saya yang ada di depan. Itu paling gampang kan, Pak? Ada tamu komplain, kenapa ini makanan gini? Pak, jangan komplain ke saya, itu dari dapurnya kayak gitu, udah selesai masalahnya. Enak aja gitu, buang bola. Kalau pemain bola istilahnya buang bola aja gitu. itu sering begitu. Itu kan. Tapi satu sisi kan idealnya, positifnya itu Kang Cito justru belajar dari kejadian-kejadian itu gitu kan. Misalnya menanggapi hal-hal komplain, keluhan pelanggan itu kan justru yang saya ininya adalah Kang Cito menjadikan itu sebagai pacu untuk lebih maju gitu kan, untuk memperbaiki diri lah, kemampuan Kang Cito sendiri gitu kan.
Luar biasa Kang Cito. Nah, Sobat Jagongan. Nah, ini catatan nih, catatan buat Sobat Jagongan. Dari yang jebolan STM, itu nggak menjamin dan bisa ternyata jadi tukang masak. Gitu loh. Jadi tukang masak kan ilmunya dari mana gitu. Tapi inilah buat saya pribadi, mungkin Sobat Jagongan juga sepakat bahwa niat dan usaha kerja keras itu tidak ada yang namanya halangan. Dari STM jadi tukang masak. Luar biasa. Nah, Kang Cito, setelah Kang Cito memutuskan nih, istilahnya usaha sendirilah gitu ya. Kan Kang Cito antara, kalau boleh tahu nih Kang Cito, antara kan Kang Cito Western sudah, ya mulai dari Itali, kemudian Meksiko gitu kan, mungkin yang Amerika juga stick-stickan gitulah gitu. Ya. Bahkan Chinese, ya, Chinese food, dan terus mungkin tradisional juga ada. Itu kan Kang Cito akhirnya memutuskan untuk wirausaha atau usaha sendiri, ya kan? Pernah nggak istilahnya apa Kang Cito juga keliling maksud saya adalah, oh saya menentukan, kan kalau saya juga agak bingung sih, mungkin karena saya luar gitu ya, di luar dalam artian menentukan usaha sendiri, saya bisa Amerika, saya bisa Eropa, saya bisa Chinese, saya bisa tradisional, gitu kan? Milih usahanya gimana tuh? Milih usaha. Jadi sebetulnya kalau dulu, waktu pertama itu, ya kita masih ada, ya kalau boleh sombong itu ada gengsi gitu, Pak. Ada gengsi ya. Ada gengsi. Pertama saya pertama waktu itu pernah saya buka pizza. Oh, kekinian dong ya. Kekinian, bikin pizza di daerah Pamulang situ. Ya orang-orang udah tahu pizza gitu kan. Wah, pizza udah ini. Tapi kan jualan pizza. Orang makan pizza nggak tiap hari makan pizza. Akhirnya ya ganti lagi. Ada temen ngajak join juga bikin steak. Bikin steak. Ya mungkin terinspirasi sama ada orang jual steak di pinggir jalan kok rame gitu kan. Ada lah di daerah. Ya mungkin nggak di Blok A di mana gitu. Kita bikin begitu. Ayo bikin steak. Tapi ya kalau jadi kalangan-kalangan tertentu lah ya, dan saat-saat tertentu ya. Jadi saya pikir kenapa nggak saya buat yang kalangan-kalangan yang semua kalangan bisa menikmati dan ya bisa beli dan ada keuntungan buat saya, kita jujur aja gitu. Berarti lebih ke istilahnya ini kita ngobrol nih Kang Cito gitu kan. Ya memang orang katakanlah pizza steak pun gitu kan. Mungkin nachos pun iyalah, tapi namanya balik lagi kita ke orang Indonesia gitu. Ketemu kalau orang Sunda mah ada istilah kejo deui gitu. Nasi lagi gitu kan. Betul. Nah, nasi pakai pisah kan nggak lucu kali ya. Atau nasi pakai burger gitu kan enggak. Pakai steak gitu. Jadi balik lagi ke masakan nasional, tradisional. Nah, kan balik lagi nih, saya pengen tahu aja sih, maksudnya masakan nasional juga kan banyak menunya gitu kan, macamnya gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya nih Kang Cito, kenapa akhirnya mengkerucut jadi bebek pedas Pak D gitu? Kenapa bebek pedas Pak D? Nah, karena yang saya jual itu produknya dari bebek, ayam, dan puyuh. Kenapa itu tiga itu? Karena setahu saya, bebek, ayam, puyuh itu jarang yang mantang. Maksudnya banyak yang kadang-kadang ada orang pantangan gitu. Nggak mau makan. Kecuali mungkin ada satu mungkin bebek. Pantangannya mungkin bebek kan orang begitu ngeliat, makan apa bebek? Pasti keras. Tapi kalau ikan juga kan istilahnya jarang orang pantang, Pak. Ya, bisa juga ikan. Tapi kalau ikan, kalau di daerah
ini itu produknya susah, Pak. Oh, secara ini, material sumber bahan bakunya. Bahan bakunya itu agak jauh gitu. Jadi atas pertimbangan itu yang bahannya banyak, bahannya ada, orang jarang yang pantang, dan mudah dikenal. Iya. Mudah dikenal kemana-mana kalau ini mah. Mudah dikenal maksudnya kayak ayam bakar, ya ada lah. Semua banyak ayam bakar. Terus kalau bebek, bebek, ya rata-rata kan bebek ini saya bikin bebek yang beda, itu aja. Pemilihannya itu, terus lagi saya juga kadang-kadang pernah belajar melihat, ya mungkin Pak Iwan juga, mungkin menurut Pak Iwan gimana coba kalau franchise, kalau kita seperti franchise ya, waralaba dari luar masuk ke sini. Sebentar, tahan dulu Kang. Ini nih, kita mulai masuk nih, yang bagian paling serunya nih. Kang Cito itu mau dan bersedia untuk kerjasama nih. Kalau ada sobat jagongan yang lagi bingung, pengen usaha apa ya gitu. Di lingkungan tempat tinggal lah, biar nggak jauh-jauh, bisa ngawasin. Selama masih di area, sementara ini Kang Cito ya, Depok ya. Sawangan nyampe ya, Sawangan sampai Parung, Cinere, segala macam. Sementara itu, tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalkan ada sobat jagongan yang tertarik, pengen buka usaha, tapi bingung, khususnya di kuliner. Ini ada, bahasa saya, opportunity nih. Ada opportunity untuk bisa usaha kerjasama sama Kang Cito, yaitu jualan bebek bakar pedes ala Pak D. Nah, silakan. Nah, udah lanjut nih. Ya, kenapa bebek sama ini? Pertama kita lihat dari pernah lah kita mungkin saya belajar dari makanan luar yang masuk lah gitu kan. Ternyata mereka jual itu itemnya nggak banyak. Ya, salah satu contoh, kita mau beli ayam goreng, kita tahulah kemana beli ayam goreng yang itu. Yang sesuai selera. Mereka cuma jual, resto itu jual ayam goreng aja kan? Ayam goreng. Nggak ada ayam goreng, nggak ada salad segala macam, resto segala macam, nggak ada. Kalau misalnya yang pernah saya kerja juga dulu, pizza jual ya. Pizza aja. Tepung ini. Nggak ada nasi rames. Nggak ada nasi rames itu, nggak ada apa di situ. Terus misalnya iga. Iga. Misalnya ada restoran prime rib gitu. Ya jual iga aja gitu, iga. Spesialis gitu kan. Jadi nggak semuanya dijual gitu kan. Makanya saya pilih ayam, bebek sama puyuh. Karena kenapa ayam bebek sama puyuh? Jadi kayak ayam nanti sistem kontrol bahasa kitanya sistem kontrol gitu. Nanti cara ngontrolnya itu gampang. Sisi pengawasannya itu gampang. Saling ngawasi. Nah, bicara masalah menu nih, Kang Cito. Menu andalan Kang Cito apa sementara ini? Sekarang ini semuanya menu andalan, cuman yang dikenal, sampai sayanya gitu. Saya itu di situ dipanggilnya di lingkungan itu Pak D Bebek. Oh, Pak D Bebek. Anak kecil itu manggil saya itu, "Oi, Pak D Bebek." Jadi bebek bakar. Bebek bakar, bebek bakar. Ada bebek rica-rica juga. Oke, jadi ada bebek bakar, kemudian bebek goreng, bebek rica-rica. Tiga ini aja. Ya, ada bebek lada hitam. Oh, lada hitam. Jadi ada 4 nih. Kremes. Oh, 5 berarti ya? 5. Oh, dan semuanya bebek ini juga sama. Lada hitam, kremes, jadi semua. Ayam juga seperti itu. Iya, berarti dari 3 ayam 5 macam. Iya. Terus kemudian bebek juga 5 macam. Dan si puyuh pun 5 macam. Wah, luar biasa. Di mana deh, Kang Cito,
Di Jatimulya ya? Sebentar. Jatimulya ya. Jatimulya, Depok. Jatimulya Cilodong. Oh, Cilodong. Oke. Depok. Nah, buat sobat jagongan yang mau icip-icip ya, penasaran dengan produknya masakan dari Kang Cito, itu bisa mampir langsung di kedainya di Jatimulya, Cilodong, Depok. Nah, buat sobat jagongan ya, buat sobat jagongan yang mau bekerja sama Kang Cito, terbuka nih kesempatan ya. Nanti Kang Cito itu akan siapkan semua bahan baku loh, bukan tempatnya sobat jagongan lah yang siapin. Nanti mengenai teknisnya gimana, silahkan bisa langsung kontak ke Kang Cito. Secara matang, paling tinggal ngangetin ya? Iya. Paling yang memang kalau menurut Kang Cito kan ada sambelnya 2 macam ya Kang ya? Sambel 2 macam ya. Sambel 2 macam, kalau apa namanya ya, pada intinya bahwa yang penting ada tempat, ada yang mengerjakan nanti, finishing aja. Finishingnya bisa lebih spesifik nggak Kang? Iya, spesifik cuma tinggal goreng atau bakar. Ya, berarti sobat jagongan ini juga menyediakan goreng hanya untuk memanasin gitu kan? Ya, Oke. Ya. Karena yang saya siapkan ini bahan-bahan bakunya. Bahan-bahan baku artinya bahan baku udah setengah jadi kah? Atau mungkin 3/4 jadi 3/4 ya? 3/4 jadi lah. 3/4 jadi sobat jagongan. Luar biasa, udah tinggal nyampe berapa potong sereng, nah udah beres. Ya, beres. Jadi untuk menghindari apa namanya ya, beda rasa, beda tangan, segala macam itu, makanya saya mau buat seperti itu. Oke. Jadi masak di satu tempat, baru didistribusi ke siapa yang mau buka. Ya, luar biasa nih sobat jagongan. Nah, ini balik lagi, ini adalah suatu peluang buat sobat jagongan memulai, kalau bahkan yang terakhir bahasa gua adalah belajar wirausaha di bidang kuliner. Nggak dari nol, karena bahan baku semua sudah disiapkan sama Kang Cito. Jadi sobat jagongan hanya menyediakan tempat, peralatan masak pun nggak dari nol karena sudah dibumbuin segala macam, di drop nanti. Kemudian Kang Cito juga sudah bersedia untuk ngawal, bahasa gua, ngawal sampai usaha sobat jagongan ini yang dilakonin adalah bisa berjalan. Gitu Kang Cito ya? Iya, berjalan. Nah, tinggal kalau masalah administrasinya, bagaimana dalam berusaha kita nggak tutup mata, ada nanti gimana untuk penghasilan, benefitnya apa, bahasanya macam-macam, ya silakan langsung nanti ngobrol sama Kang Cito. Tapi pada dasarnya gua mewakili Kang Cito di sini ya, itu tidak seperti franchise atau waralaba lainnya. Di sini lebih Kang Cito tadi juga negesin bahwa ini berharapnya usaha yang dilakukan bersama nanti itu bentuknya adalah kerjasama secara kekeluargaan. Ya. Gitu Kang Cito ya? Iya betul. Karena waralaba sendiri, kalau menurut saya, menurut saya, waralaba itu bagi untung. Ya. Jadi yang kalau dikerjakan sendiri mungkin untungnya 2, tapi kalau dikerjakan berdua itu berdua mungkin untungnya kita cuma 1. Jadi yang harusnya saya untungnya 2, jadi ya 1 aja, satu lah gitu, jadi 2 gitu aja. Wah, mudah-mudahan nih Kang Cito sukses semuanya ya. Amin. Nanti insya Allah kita ketemu lagi, sudah berkembang mudah-mudahan Kang Cito ya. Sudah banyak sobat jagongan balik lagi. Gue ingetin ya, kalau memang ada yang tertarik, berminat untuk mulai belajar membuka usaha kuliner khususnya di bebek pedes, Pak D menyediakan, bersedia untuk kerjasama. Bisa tulis komen ya, nanti kami akan bantu respon dan sampaikan ke Kang Cito. Atau juga nanti Kang Cito bisa sampaikan bahwa Kang Cito bisa melalui sosial medianya, kalau memang ada nanti bisa disampaikan ya.
Kami juga akan bantu untuk menginformasikannya ke sobat jagongan sekalian. Karena balik lagi tidak menutup kemungkinan ini adalah suatu peluang dalam berusaha memulai. Kalau bisnis buat saya bahasanya ini masih ketinggian lah gitu. Kita belajar dari usaha yang biasa dulu, yang mudah buat sobat jagongan semua. Oke, kalau gitu Kang Cito, terima kasih waktunya untuk sudah kita ngobrol santai di sini ya. Nanti lain waktu kita bisa ngobrol dengan yang lainnya. Bahan mungkin atau apa topik yang lainnya Kang Cito sudah berkembang. Sekali lagi terima kasih, sukses untuk Kang Cito ya. Nah, sobat jagongan, saya pikir cukup dulu sekian sampai di sini untuk masalah peluang usaha di Bebek Pedes Pade. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, share kalau perlu ya. Informasikan bahwa tayangan ini berupa informasi untuk sobat jagongan semua. Demikian Kang Cito. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.